Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini Bapak akan menjelaskan salah satu topik yang menarik mengenai bentuk usaha tetap. Kita tahu bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Domestik. Di dalam pembahasan mengenai subjek pajak bentuk usaha tetap, Bapak akan menjelaskan beberapa pokok-pokok pembahasan. Tolong slide-nya mengikuti. Pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai status subjek pajak, definisi dari bentuk usaha tetap atau BUT, klasifikasi dan jenis BUT, ruang lingkup penghasilan BUT, objek pajak penghasilan BUT, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan BUT, karena di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku matching cost against revenue. Kewajiban perpajakan suatu bentuk usaha tetap. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana penghitungan dari branch profit tax, laba bersih, setelah pajak penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 ayat 4. Kemudian yang terakhir tentunya kita akan menjelaskan insentif BUT. Slide berikutnya, untuk mengingatkan kita kembali, ya slide ini, ya subjek pajak dibedakan atas dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri juga dibedakan atas dua, ada subjek pajak luar negeri bentuk usaha tetap, dan ada subjek pajak luar negeri yang non-BUT. Lanjut slide berikutnya. Di slide berikutnya, kita akan mencoba memahami pengertian dari bentuk usaha tetap. Namun sebagai refresh kembali, untuk mengingatkan kembali, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing atau orang asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, ini yang kita sebut dengan time test. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, serta memenuhi persyaratan, pertama, tempat tinggal, yang kedua, pusat kegiatan utama, center of vital interest, yang ketiga, tempat menjalankan kebiasaan, habitual abode, yang keempat, status subjek pajak, dan atau yang kelima, persyaratan tertentu lainnya, yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Terkait dengan subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi yang poin D ini adalah subjek pajak luar negeri bentuk usaha tetap dan subjek pajak luar negeri non-BUT. Nah, kita lihat di slide ini yang sebelah kiri. Sebelah kiri saya berarti di opposite dari saudara. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Jadi, menurut ketentuan Undang-Undang PPh, perlakuan perpajakan dari bentuk usaha tetap itu dipersamakan dengan wajib pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
ya untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi bentuk usaha tetap ya ini merupakan bentuk usaha yang mewakili kepentingan seluruh atau sebagian besar dari subjek pajak luar negeri, baik badan maupun orang pribadi, atas usahanya, kepentingannya di Indonesia. Jadi ini adalah bentuk usaha tetap. Merupakan kepanjangan dari subjek pajak luar negeri yang ada di Indonesia. Slide berikutnya. Klasifikasi dan jenis bentuk usaha tetap. Pertama, BUT fisik, keberadaannya dapat kita lihat dari fisiknya atau harta yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya BUT aktivitas, keberadaannya di Indonesia dapat dilihat dari kegiatan usaha yang berlangsung, misalnya konstruksi, jasa konsultan, dan sebagainya. Agen tidak bebas, contohnya adalah agen-agen yang tidak bebas, agen-agen perdagangan, kantor perwakilan dagang asing yang ada di Indonesia, yang kedudukannya tidak bebas, mewakili kepentingan wajib pajak luar negeri di Indonesia. Ya, misalnya kantor perwakilan dagang, menjual barang dagangan untuk kepentingan perusahaannya di luar negeri, di Indonesia. Nah, mereka ini boleh dikatakan sebagai bentuk usaha tetap. Demikian juga asuransi. Mungkin ada petugas asuransi yang menerima premi dan menutup asuransi di Indonesia untuk kepentingan perusahaan asuransi di luar negeri, maka mereka menjadi agen asuransi yang tidak bebas, menjadi bentuk usaha tetap perusahaan asuransi di luar negeri yang ada di Indonesia. Kalau yang fisik tadi misalnya perusahaan asing di luar negeri di Indonesia memiliki kantor-kantor perwakilan seperti Citibank, HSBC, contoh-contohnya bisa adik-adik ketahui ya, atau misalnya punya tempat untuk melakukan pemasaran, promosi, ya, sehingga dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, keberadaan mereka ini yang kita sebut sebagai BUT fisik. Nah, penjelasan mengenai BUT fisik, slide berikutnya, ini dapat kita lihat ya di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti BUT fisik ini contohnya ya, tempat kedudukan manajemen, kantor cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Termasuk juga komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Ini adalah contoh dari BUT fisik. BUT aktivitas, contohnya adalah proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. BUT agen tidak bebas, contohnya orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas atau dependent agent. Kemudian BUT asuransi, contohnya adalah agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi dan menanggung atau menutup risiko di Indonesia. Ini adalah BUT asuransi. Ya, dan mengenai penjelasan BUT ini bisa kita lihat di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Silakan dilanjut slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai ruang lingkup penghasilan bentuk usaha tetap.
Jadi bentuk usaha tetap di Indonesia, ruang lingkup penghasilannya atau skop penghasilannya dapat kita lihat dari 3 angle. Pertama, attributable rule. Yang kedua, force of attraction rule. Yang ketiga, effectively connection rule. Ya, ada 3 perspektif kita melihat ruang lingkup penghasilan suatu bentuk usaha tetap. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Penjelasan mengenai ketiga hal tersebut itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi attributable rule, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Sedangkan force of attraction rule adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi ini adalah pengertian dari force of attraction rule. Yang berikutnya, effectively connection rule. Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud, maka penghasilan tersebut merupakan bagian dari penghasilan suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar, ya adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa pajak, gambar mengenai bagaimana operasionalisasi dari attributable rule, ya, kemudian force of attraction rule, dan effectively connection rule. Ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke deductible expenses. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari suatu penghasilan BUT. Ini diatur di pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3. Jadi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Pajak Penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Jadi sepanjang ya matching cost against revenue ada hubungannya kaitannya dengan penghasilan, maka beban tersebut dapat dikurangkan atau deductible expenses. Pasal 5 ayat 3, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi untuk biaya administrasi kantor pusat yang dapat dialokasikan sebagai beban pada suatu BUT di Indonesia, tentunya pertama harus memenuhi syarat matching cost against revenue. Yang kedua tentunya besarannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, nah ini non-deductible expenses, itu adalah royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, dan hak-hak lainnya. Ini yang tidak boleh dibebankan di BUT. Ya, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Berikutnya adalah bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Jadi ini adalah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan suatu BUT atau non-deductible expenses. Selanjutnya, kewajiban perpajakan suatu bentuk usaha tetap. Tadi dikatakan bahwa kewajiban perpajakan suatu bentuk usaha tetap itu dipersamakan dengan subjek pajak badan. Makanya kewajiban perpajakan suatu bentuk usaha tetap itu antara lain adalah PPh badan, ya, corporate income tax. Selain itu juga diberikan tambahan pajak penghasilan selain PPh badan yang kita kenal dengan branch profit tax atau BPT yang diatur di pasal 26 ayat 4. Selain itu,
BUT juga punya kewajiban sebagai withholding agent, sebagai pemotong dan pemungut PPh. Ya, kalau pemotong misalnya dia motong PPh pasal 21 atas penghasilan remunerasi gaji upah dari karyawannya. Misalnya contoh. Kemudian juga sebagai withholding agent, sebagai pemungut PPN atas penyerahan jasa kena pajak, dia harus memungut PPN. Jadi ini seputar kewajiban perpajakan suatu bentuk usaha tetap. Kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana penghitungan branch profit tax. Ya, pajak atas laba bersih setelah pajak penghasilan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, anggap aja suatu bentuk usaha tetap. Ya, punya penghasilan setahun, kemudian biaya yang dapat dikurangkan mengurangi penghasilan tersebut sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang merupakan dasar perhitungan PPh badan dari suatu bentuk usaha tetap. Setelah dihitung PPh badannya 22%, maka selisihnya ini adalah penghasilan bersih setelah PPh badan atau kita kenal sebagai net income after tax. Ya. Nah, net income after tax ini adalah dasar untuk menghitung branch profit tax. Dan kita tahu berdasarkan pasal 26 ayat 4, branch profit tax itu adalah 20%. Ya, setelah ketemu branch profit tax-nya maka dikurangkan terhadap penghasilan bersih setelah PPh badan menghasilkan penghasilan bersih setelah branch profit tax. Ini adalah jumlah yang dapat direpatriasi oleh suatu bentuk usaha tetap ke home country-nya, ke negara domisilinya. Karena kan BUT itu adalah subjek pajak luar negeri di Indonesia. Jadi kalau dia mau repatriasi hasil usahanya, yaitu dasarnya adalah penghasilan bersih setelah branch profit tax. Lanjut. Nah, apa insentif yang diberikan kepada suatu bentuk usaha tetap? Ya. Insentif itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 tahun 2011. Intinya, nanti kalian lihat sendiri ya di slide ini sama slide berikutnya tolong. Ya. Balik lagi ke slide perhitungan branch profit tax. Ya, intinya kalau bentuk usaha tetap atas laba bersih setelah PPh badan, kalau lihat di tabel, ya itu diinvestasikan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan bersih setelah PPh badan itu tidak akan dikenakan branch profit tax. Ya, tidak akan dikenakan branch profit tax. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Kalau laba bersih setelah PPh badan tadi itu diinvestasikan kembali pada perusahaan yang baru berdiri, maka investasi tersebut tidak boleh dialihkan sekurang-kurangnya 2 tahun setelah perusahaan baru itu berproduksi secara komersial. Apabila diinvestasikan pada perusahaan yang baru berdiri, maka jangka waktunya sekurang-kurangnya adalah 2 tahun setelah perusahaan yang baru berdiri tersebut berproduksi secara komersial. Bagaimana dengan perusahaan yang sudah berdiri? Untuk perusahaan yang sudah berdiri, maka sekurang-kurangnya diinvestasikan pada perusahaan tersebut 3 tahun setelah BUT itu melakukan investasi pada perusahaan yang sudah berdiri tersebut. Jadi ini adalah
persyaratan yang diminta di dalam PMK 14 tahun 2011. Jadi demikian mengenai insentif pajak. Dengan berakhirnya saya menjelaskan itu, maka saya mengakhiri penjelasan atau paparan mengenai bentuk usaha tetap. Semoga adik-adik mahasiswa tetap semangat untuk memahaminya. Dan bila ada pertanyaan nanti silakan disampaikan. Demikian paparan Bapak mengenai bentuk usaha tetap. Semoga adik-adik mahasiswa pajak dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.